Shalom, selamat pagi sahabat. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul berpegang pada kekuatan Allah. Sebelum kita belajar bersama-sama, pastikan sahabat sudah terlebih dahulu berdoa. Mari kita belajar bersama-sama. Ayatnya berada di dalam Yesaya 27 ayat 5. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya, mencari damai dengan aku. Ada 3 kata ya, dan satu diantaranya itu adalah diulangi. Mencari perlindungan, mencari damai, dan mencari damai. Kita lanjutkan. Henokh adalah seorang manusia dengan pikiran yang berkembang dengan baik dan pengetahuan yang luas. Ia mendapat kehormatan dengan memperoleh wahyu yang istimewa dari Allah. Tetapi, sekalipun ia selalu berhubung erat dengan surga, oleh satu kesadaran akan kebesaran serta kesempurnaan ilahi di dalam dirinya, ia adalah seorang yang paling rendah hati. Lebih erat hubungannya dengan Allah, lebih dalam kesadarannya akan kelemahan serta kekurangan yang ada pada dirinya. Ya, ini saya akan coba tebalin. Henokh itu adalah pikiran yang berkembang dengan baik dan pengetahuan yang luas. Ia selalu berhubungan erat dengan surga, namun paling rendah hati. Lebih erat hubungannya dengan Allah, lebih dalam kesadarannya akan kelemahan serta kekurangan. Oke. Kita lanjutkan. Merasa tertekan oleh bertambahnya kejahatan orang-orang jahat itu dan takut bahwa ketidakpercayaan mereka itu akan mengurangi sikap hormatnya kepada Allah, Henokh menghindarkan diri dari pergaulan yang terus-menerus dengan mereka dan mengambil banyak waktu untuk sendirian, untuk merenung dan berdoa. Dengan demikian ia menunggu di hadapan Tuhan sambil mencari satu pengetahuan yang lebih jelas akan kehendaknya, agar ia dapat melaksanakannya. Baginya, doa merupakan napas jiwa. Ia hidup dalam suasana surga. Henokh itu merasa tertekan oleh lingkungan, boleh dibilang seperti itu. Lingkungan yang mana? Lingkungan yang bertambah kejahatan. Bukan, ya, artinya ada kekhawatiran ya. Bertambah jahatnya ini, khawatir dia. Khawatir bahwa itu akan mempengaruhi dia. Henokh menghindarkan diri dari pergaulan yang terus-menerus. Henokh itu bukan tidak bergaul, tapi dia bergaul, tapi ya tidak tidak terus-menerus. Henokh lebih banyak merenung dan berdoa. Baginya, doa merupakan nafas jiwa. Dan dia mencari satu pengetahuan yang lebih jelas akan kehendaknya. Kita lanjutkan. Melalui hubungan dengan Allah, dengan cara seperti itu, Henokh memantulkan peta ilahi dengan lebih sempurna lagi. Wajahnya bercahaya oleh satu terang yang suci, seperti terang yang bersinar di dalam wajah Yesus. Apabila ia selesai berhubungan dengan ilahi, orang jahat sekalipun dapat melihat dengan rasa kagum akan cap surga di wajahnya. Oke. Kita lanjutkan. Siapa saja yang pada waktu ditegur oleh Allah mau merendahkan hati dengan disertai pengakuan dan pertobatan, sebagaimana halnya Daud, bisa merasa pasti bahwa ada pengharapan baginya. Siapa saja yang di dalam iman mau menerima janji-janji Allah akan memperoleh pengampunan.
Ia telah memberikan janji ini. Kalau mereka mencari perlindungan kepadaku, ia mencari damai dengan aku. Ya, itu renungan kita, bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Berpegang pada kekuatan Allah. Ada sebuah tokoh yang digambarkan di dalam renungan ini, Henokh, itu memiliki pikiran yang berkembang dengan baik dan pengetahuan yang luas. Dan ia selalu berhubung dengan surga, namun paling rendah hati. Dengan semakin erat dia berhubungan dengan Allah, kesadaran dan akan kelemahannya serta kekurangannya itu dia makin mengerti gitu ya. Sering sekali bagi beberapa orang, kalau kita memiliki jabatan yang tinggi atau jabatan yang dikagumi, atau menempuh pendidikan atau berhasil menyelesaikan pendidikan yang tinggi, itu boleh kita bilang dia itu memiliki pengetahuan dan keunggulan. Dan tidak jarang kita menemukan orang-orang tersebut dibayangi dengan tinggi hati. Apalagi mungkin orang-orang yang di sekitarnya membangga-banggakan dia. Bertolak belakang dengan Henokh saat ini tuh, dia itu justru rendah hati. Dan ada lagi hal berikutnya, ketika kita tidak jarang juga ya menemui beberapa orang ketika mereka ketika mereka memiliki hubungan atau kenalan dengan orang-orang penting di dunia ini, dia berhubungan erat dengan orang-orang yang memiliki jabatan ataupun pengaruh, hal itu membuat beberapa orang ini tuh merasa bangga dan terkadang sombong gitu. Ya, bahkan bukan hanya bangga dan sombong, terkadang malah memanfaatkan hubungan itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Berbeda dengan Henokh, makin dia berhubungan dengan Allah, dia makin sadar akan kelemahan dan kekurangannya. Dia makin rendah hati. Satu hal yang berbeda yang ditampilkan antara dunia dengan hal rohani. Baru kita lihat di dalam pergaulan, Henokh ini berada di dalam pergaulan yang jahat. Kita boleh baca itu di buku Kejadian. Bukannya garis keturunan daripada Adam itu makin ketika lebih dekat garis waktunya itu dengan Tuhan, mereka jadi orang yang lebih baik. Lihat saja pada peristiwa Nuh. Jadi di kemerosotan moral dari zaman ke zaman itu boleh dibilang sama saja. Sama sajanya mungkin ya, di saat kapan sih hidup ini penuh dengan pertobatan? Ya, tidak tahu ya. Tapi yang potret yang kita dapat lihat, informasi yang kita lihat, ya di mana-mana itu semuanya bobrok dan semuanya jahat. Dan Henokh di dalam lingkungan seperti itu, dia merasa tertekan. Tertekan yang bukan sekedar kayak jijik sama orang-orangnya, tapi lebih kepada merasa khawatir, takut dia pun jatuh, takut dia pun terpengaruh. Karena sering sekali lingkungan itulah yang paling berpengaruh besar untuk membuat perubahan di dalam diri kita. Dan di sini sikap Henokh adalah menghindarkan diri dari pergaulan yang terus-menerus dengan mereka dan lebih banyak mengambil waktu untuk sendirian, untuk merenung dan berdoa. Dan apa yang dilakukan adalah mencari satu pengetahuan yang lebih jelas akan kehendaknya. Baginya, doa merupakan napas jiwa. Apakah kita di dalam lingkungan zaman sekarang ini, kita boleh melihat
sebenarnya kebobrokan moral dan bahaya di dalam zaman ini? Apakah kita mungkin tidak merasa ada yang salah dari lingkungan kita ataupun zaman kita? Pastikan kita mengetahui apa bahaya yang disumbangkan oleh lingkungan kita, dan kita perlu mencari perlindungan kepada Tuhan melalui mencari pengetahuan tentang Dia dan berdoa. Di sini tuh diberitahu bahwa Henokh, dia wajahnya bercahaya ya, kalau tidak salah. Oh iya, benar. Wajahnya bercahaya. Tapi mungkin di zaman sekarang ini kita tidak melihat hal seperti itu terjadi lagi. Mungkin ada, tapi ya tidak sesuatu hal yang umum untuk orang-orang ya tidak berlaku, ya pasti begitu gitu ya. Namun ada satu hal yang pasti adalah ketika kita berhubungan intim atau berhubungan dengan erat dengan Tuhan, orang-orang akan melihat perubahan di dalam diri kita. Pertanyaannya buat kita untuk kita renungkan, apakah orang-orang di sekeliling kita boleh melihat perbedaan kita dengan dunia? Ataukah ternyata tidak ada bedanya diri kita dengan dunia? Siapa saja yang pada waktu ditegur oleh Allah mau merendahkan hati disertai dengan pengakuan dan pertobatan, ada pengharapan, yaitu pengampunan. Bila mana kita berulang kali jatuh, di mana barangkali kita itu merasa tidak ada pengharapan, ataupun ketika itu kalau kita menyesal sesungguhnya. Tapi sering sekali juga ada beberapa orang, ada kelompok yang ketika ditegur Tuhan bukannya merendahkan hati, mengeraskan hatinya. Ya, itu pastilah pernah kita alami. Saya sendiri juga mengalaminya. Dan di sini diingatkan kembali, ketika Tuhan berbicara kepada kita, ketika kita ditegur, baiklah kita merendahkan hati dan bertobat, meminta ampun kepada Tuhan. Itu renungan kita pada pagi hari ini. Semoga renungan ini memberkati bagi sahabat yang mau melanjutkan aktivitas selanjutnya. Pastikan untuk berdoa penutup. Dan bagi sahabat yang ingin melanjutkan, mari kita lanjut ke dalam menulis prinsip dan aplikasi. Ya, caranya saya akan coba baca sekilas yang ditebalin atau digaris bawahin. Oke, mungkin ini tentang hubungan ya. Saya lihat di sini tentang hubungan dengan Tuhan. Ini tentang lingkungan. Ya, hubungan ini hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan ini hubungan kepada sesama juga. Dan ini tuh tentang pertobatan pribadi. Oke, mari kita coba menulis hubungan kepada Tuhan. Kita perlu terus-menerus terhubung dengan Tuhan. Terus-menerus terhubung dengan Tuhan. Kita perlu terus-menerus terhubung dengan Tuhan. Hubungan ini akan menghasilkan kesadaran
akan kelemahan dan kekurangannya. Ya, dan kekurangan. Hubungan ini akan menghasilkan kesadaran akan kelemahan yang disikapi dengan rendah hati. Oke. Hubungan dengan sesama. Kita perlu waspada terhadap lingkungan zaman ini dan memastikan perlindungan dari Tuhan dalam waktu-waktu pribadi. Kita perlu waspada terhadap bahaya ya, terhadap bahaya bahaya yang ada. Kita perlu waspada terhadap bahaya lingkungan zaman ini dan memastikan perlindungan dari Tuhan, memastikan kita perlu waspada terhadap bahaya lingkungan zaman bahaya yang ada. Gimana sih? Kita perlu waspada terhadap bahaya lingkungan zaman ini dan memastikan kita memiliki perlindungan dari Tuhan dalam doa dan firman Tuhan. Dan yang terakhir, kita perlu waspada terhadap bahaya lingkungan zaman ini dan memastikan kita memiliki perlindungan dari Tuhan dan memiliki perlindungan dari Tuhan dalam doa terus-menerus dan pembelajaran akan firman. Kita perlu menjadi terang di lingkungan zaman ini. Bukan hanya waspada ya, tapi kita harus waspada itu untuk keamanan diri kita, tapi kita perlu juga menolong orang lain. Itu yang paling penting. Dan yang ketiga ini tentang pengampunan ya. Ketika Tuhan menegur, kita perlu merendahkan hati untuk berpaling dan bertobat. Oke. Prinsipnya sudah ada 3 dan kita lanjutkan di aplikasi. Prinsip pertama, kita perlu terus-menerus terhubung dengan Tuhan. Hubungan ini akan menghasilkan kesadaran akan kelemahan dan kekurangan yang disikapi, benar-benar. Menjaga konsistensi, misalnya ibadah pagi. Tapi sebenarnya ya benar. Kita perlu waspada terhadap bahaya lingkungan zaman ini dan memastikan kita memiliki perlindungan dari Tuhan dalam doa terus-menerus dan pembelajaran akan firman. Kita perlu menjadi terang di lingkungan zaman ini. Evaluasi pergaulan. Dan pastikan kita membawa pengaruh yang baik. Ya, post story WA tentang kutipan atau ayat. Ketika Tuhan menegur, kita perlu merendahkan hati untuk berpaling dan bertobat. Wah, ini yang paling sering sekali ketika Tuhan menegur, kita mengeraskan hati kita sebenarnya. Ini mungkin pribadi ya, tapi ya mungkin kalau saya ya memastikan hal pertama ketika bangun tidur adalah doa dan firman, bukannya handphone. Oke. 3 prinsip ini dan 3 evaluasi ini, 3 proyek ini, ya aplikasi ya. Ini semoga membawa berkat bagi sahabat. Demikianlah pembelajaran renungan
pagi kita pada hari ini. Semoga ini membawa kekuatan kepada kita sepanjang hari dan sepanjang masa-masa kehidupan kita di dunia ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam Yesus. Tuhan memberkati. Amin.